Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Diko Bayudi dan saya akan menjelaskan proyek akhir urusan informasi untuk membuat search engine. Ini saya membuat search engine yang nama Kocoko. Yaitu di sini saya mau membuat menggunakan untuk frontend menggunakan Tailwind CSS dan backendnya menggunakan Flash dengan Python. Di sini saya menyediakan ada terdapat dua cara untuk menjalankan aplikasi ini. Yang pertama adalah membuatnya dari source. Itu saya telah membuat beberapa step-stepnya dan ada pada repository di GitHub. Dan untuk menjalankan Flash hingga dapat dijalankan dan dibuka, atau dengan cara yang kedua itu dengan menggunakan Docker. Jadi saya sudah membuat Docker filenya dan bisa melakukan build Docker image dan dijalankan di dalam Docker. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah menjelaskan hasil analisa saya mengenai program C yang telah diberikan. Pertama, untuk data inp itu adalah sebuah file yang menyimpan indeks dari setiap kata dan berapa kali kata itu muncul. Lalu ada file NME, yaitu data NME, itu adalah sebuah data yang menunjukkan nomor dokumen dan nama dokumen tersebut. Lalu yang ketiga adalah file data.path, itu adalah parameter yang mana isinya yang pertama adalah banyak dokumen dan yang kedua adalah kata unik. Yang ketiga adalah file data POC, itu adalah data vocabulary dan berisikan jumlah vocabulary-nya dan offset data dari input. Lalu data WDL itu berisikan data nomor dokumen, panjang dokumen, dan nilai offset dari dan nama dokumen yang terdapat pada file.nma. Jadi pada program C yang telah diberikan itu terdapat beberapa error. Lalu setelah melakukan perbaikan dan debugging, itu didapatkan ada terdapat 5 error. Yang pertama adalah ada kesalahan ketika membuka file. Itu terjadi kesalahan ketika membuka file. Lalu itu tidak dapat membuka file dengan saya menambahkan pet slash. Lalu yang kedua adalah kesalahan ketika melakukan write dalam file data WDL, yang dimana itu ada terdapat sebuah variabel dengan nama class yang tidak digunakan dan tidak diisi, namun dilakukan write pada data WDL. Yang ketiga adalah nilai buffer 256 byte itu terlalu kecil sehingga di warning ketika membaca file NLE, jadi saya menaikkan menjadi 500 byte. Lalu yang keempat adalah byte yang dibaca pada data dari indeks itu tidak sesuai dengan ukuran variabel penampungnya, yaitu ilbuf. Pada kode pada ilbuf itu dideklarasikan dengan ukuran long integer. Namun pada saat melakukan pembacaan data.inp itu hanya dibaca berupa integer. Jadi itu terdapat tidak sama. Jadi saya menamakan atau memperbaiki itu ketika pembacaan file dari inp itu dibaca dengan integer. Yang kelima adalah kesalahan ketika melakukan normalisasi menggunakan akumulator. Itu pada akumulator itu terdapat itu adalah menghitung normalisasi, itu akan nilai akumulator akan dibagi dengan panjang dokumen. Namun pada saat pembagian itu nilai akumulator itu dibagi dengan indeks yang salah, yaitu dark number. Padahal dark number itu adalah hasil variabel sebelumnya yang tidak digunakan. Lalu pada ini saya ubah menjadi akumulator, jadi dark number itu jadi i. Jadi nilai akumulator telah dibagi dengan file info sesuai dengan milik masing-masing. Jadi di sini saya memperbaiki file index menggunakan C, dan saya telah merubah stop list dengan bahasa Indonesia. Dan ketika merubah stop list dengan bahasa Indonesia, itu harus dilakukan perubahan pada define.h, itu dimana ada variabel TOT list, itu saya menjadi 410 sesuai dengan jumlah stop list yang saya miliki. Dan selanjutnya adalah untuk CSI, itu saya memiliki ada file config dan tadi juga ada file support.txt. Di beda config CSI ini terdapat ada index dir index.only.txt, itu kita akan melakukan index pada txt, dan index filenya ada result.index. Lalu selain deskripsi kita juga menggunakan Apache Nuts, yaitu menggunakan Apache Solr juga untuk
melakukan indexing. Lalu di sini terdapat sebuah file folder update solver. Jadi saya juga menyediakan file targetnya. Jadi itu bisa di copy ke, nanti akan otomatis copy ke dalam Docker. Lalu pada solder ini dilakukan indexing nantinya. Nah, di sini saya juga membuat sebuah file setup, itu di mana terdapat sebuah base atau script base untuk melakukan setup. Lalu itu bisa menggunakan beberapa perintah berikut untuk melakukan install, melakukan stop service atau melakukan indexing pada space yang ada. Jadi contohnya misalkan melakukan indexing pada base setup install min in c, atau melakukan indexing pada net. Lalu yang terakhir saya membuat sebuah Docker file. Docker file itu saya buat untuk menjalankan versi ini, dan semua akan dikopi ke dalam file Docker, dan environment Docker akan dibuat. Alasan saya menggunakan Docker itu karena saya menggunakan Linux Fedora, dan saya tidak menemukan saya tidak menemukan aplikasi atau package dari SWISI. Jadi saya menggunakan Ubuntu atau Debian. Lalu saya memiliki ide untuk membuat saja Docker file agar aplikasi ini lebih mudah dijalankan. Hanya tinggal dengan menjalankan hanya tinggal membuat sebuah kontainer dari Docker file. Dan yang terakhir saya membuat aplikasi tersebut menggunakan Flash Python. Di sini saya telah membuat untuk bagian front-end. Di sini saya memiliki untuk membaca dari setiap engine itu dan mengolah setiap outputnya. Itu untuk mengolah outputnya saya menjalankan setiap perintah itu pada Python itu menggunakan subproses, mungkin bisa menjalankan bash ya, atau bash script atau bash command. Lalu mengambil hasil outputnya menggunakan stdout atau standard output dengan di piping ke dalam Python. Setelah didapatkan di piping dan lalu hasil yang di piping itu akan dilakukan akan diambil data intinya itu dengan menggunakan regex, yaitu untuk mengenai analisa itu patternnya itu saya menggunakan regex untuk mengambil data-data yang penting seperti waktu, jumlah dokumennya, dan mana-mana dokumen yang telah didapatkan. Itu juga pada NAT dan SWISI. Saya akan langsung saja untuk melakukan demonstrasi. Di sini saya telah menjalankan Dockernya, dan ini juga Dockernya. Di sini saya telah menjalankan aplikasinya, itu dapat diakses dari localhost ataupun dari 2 atau 127.0.0.1 atau maupun dengan sesuai dengan IP kita. Lalu di sini saya memiliki tiga pilihan, yaitu Cindex, SWISI, dan Amatenuts. Saya akan dan ketika kita buka pertama kali itu Cindex akan menjadi sebuah default. Lalu kita akan mencari bangkit, yaitu dengan query 10 transfer. Itu akan ditampilkan 10. Di sini dikatakan dokumen ditemukan adalah 14 dengan waktu 0 detik. Kenapa 0 detik? Itu karena dengan dokumen yang sedikit itu hanya membutuhkan waktu yang sangat cepat, jadi tidak terlalu nampak perubahan yang signifikan. Ini ada 10 teratas, 10 hasil teratas. Itu dapat dilihat bahwa ada proyek mahasiswa PGSD, FKIP, UNTI, Panggilan Bangkit, bla bla. Lalu ketika kita menekan link ini dapat membuka dokumen aslinya. Maka untuk begitu juga dengan SWISI dan Amatenuts. Jadi setelah saya menjalankan Cindex, SWISI, dan Amatenuts, itu saya mendapatkan ada perbedaan, yaitu untuk dokumen yang ditemukan itu semua sama, ada 14. Namun pada Cindex dan SWISI itu yang paling atas adalah proyek mahasiswa PGSD FKIP. Sedangkan pada Amatenuts itu adalah yang paling teratas adalah ada materi AI dalam program Bangkit. Namun setelah dianalisis kembali pada
pada si indeks dan pada proyek mahasiswa ini terdapat kata bangkit itu sebanyak 12 kali dan ada materi A ini hanya 11 kali. Jadi untuk indeks proyek mahasiswa BSD itu seharusnya lebih tinggi daripada ada materi AI. Namun pada Apache itu hanya dilakukan query untuk mendapatkan apakah ada kata tersebut di dalam indeks atau tidak, tapi tidak dilakukan scoring dan perankingan. Ini juga kita bisa terdapat kita juga bisa menjalankan beberapa query sekaligus seperti bangkit, materi, AI. Itu pada update itu ada 45 dokumen yang terdapat atau salah satu dari kata berikut. Pada Swiss E itu terdapat 175 dokumen, pada indeks C itu terdapat 186 dokumen. Itu perbedaan dari indeksnya, dan kita juga bisa mengubah beberapa nilai yang ingin mau, misalkan 50, untuk akan menampilkan 50 dokumen teratas yang didapatkan. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.